Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program mingguan kita, yaitu Talk Show Kak Sakti. Untuk pekan ini dan mungkin beberapa pekan ke depan mengalami pindah jam tayang. Udah kayak di RCTI ya, pindah jam tayang. Biasanya tayangnya malam jam 7:30 Talk Show Kak Sakti, cuman karena malam sekarang ada beberapa webinar atau training online, jadi kita majukan sore, ya sore santai, nggak apa-apa pakai baju santai Coach Fahri. Talk Show Kak Sakti hari ini kita akan sama-sama belajar bersama sahabat seperjuangan saya dulu. Beberapa tahun yang lalu ya. Kalau bahasa kita dulu sama Coach Fahri itu ngegembel bareng gitu. Susah banget. Ya, tidur bareng dan lain-lain ya. Tidur di kantor. Tidur di rumah kosong ya. Susah senang bersama dalam satu lembaga, dalam satu naungan lembaga. Dalam satu tim pengembangan ya. Bersama Coach Fahri, kawan lama, sahabat lama, dengan nama lengkap Fahrizal Dwi Ramandaru, SHMKN nih, mantap ya. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Dari sekilas, udah mirip sama Hotman Paris belum ya? Mungkin perutnya kali yang perutnya atau rezekinya ya, Hotman Paris. Iya. Ya, hari ini kita membahas tema menjadi seorang pengacara dan pengusaha sukses bersama Fahriza Dwi Ramandaru SAMK NCSTMI. Beliau alumni pesantren pertanian Darul Falah, pengacara pada kantor hukum Fahrizal dan rekan, managing partner, pengusaha. Nanti kita nanya-nanya pengusaha apa, apakah tahu bulat, apa es doger gitu kan. Kemudian Sekjen ISHD, Ikatan Sport Harley Davidson. Wih, ngeri. Ini yang motor gede nih, Harley Davidson ya. Jakarta Chapter. Alumni STMI Angkatan Pertama. Luar biasa ini ya. Angkatan Pertama 2012, 9 tahun yang lalu. Benar-benar masih unyu-unyu sekali. Dan ini... korban pertama tepatnya. Korban pertama, dijebak pertama ya. Ini pengalaman tak terlupakan nih yang terakhir nih, experience learning from international franchise business management. FBM itu namanya, konsultan franchise yang berhasil meledakkan Alfamart, Indomart, Yomart, Circle K, Ayam Bok Berek. Kalau coaching itu kalau kita bayar 150 juta ya. Alhamdulillah kita bisa gratisan ya Coach Fahri ya. Dalam satu naungan lembaga pendidikan yang sama. Alhamdulillah. Iya, kebetulan ownernya itu kan punya keponakan. Keponakannya teman saya main motor, jadinya gratis. Baik. Alhamdulillah. Coach Fahri, apa nih manggilnya? Kak Fahri, Bang Fahri ya, Pak Fahri. Ya. Jadi ingat Fahri Hamzah. Ya bebas lah. Bebas. Panggil Fahri boleh. Oke. Ya, sehat Coach Fahri? Alhamdulillah sehat. Nah, Coach Fahri ini tinggal di Ciledug ya. Masuk Tangerang ya Coach ya. KTP-nya ya, Tangerang Kota. Tangerang Kota. KTP-nya masih Jakarta tapi. KTP masih Jakarta. Masih warga Palmerah ya. Betul. Kok Kak Sakti tahu banget? Yang ada pernah ke sono. Berpetualang ke rumahnya. 9-10 tahun yang lalu. Siap. Baik Coach Fahri, mungkin bisa sharing cerita, sharing pengalaman sama kita. Bagaimana perjalanan Coach Fahri bisa menjadi seorang pengacara dan pengusaha sukses di usia muda. Silakan. Ya, mulai lagi dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi agak serius ya.
Gimana sih dulu mulainya ya Kak Sakti ya, kalau tadi Kak Sakti nanya. Kalau mulai sebenarnya jalan yang saya mulai duluan adalah sejak saya kan background saya pesantren. Saya pernah nyantri di Pondok Pesantren Pertanian Darul Falah Ciampea Bogor selama 6 tahun. Jadi dari SMP sampai SMA. Di mana di pesantren tersebut saat itu adalah pesantren yang kalau menurut saya satu-satunya yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi gitu, Pak. Kurikulum berbasis kompetensi, dan yang dikedepankan adalah kompetensi wirausaha. Sehingga pesantren punya cita-cita, pesantren punya visi dan misi bahwa setiap alumninya nanti setelah lulus sebisa mungkin harus jadi pengusaha. Nah, berbekal apa-apa yang saya pelajari, berbekal mengenyam pendidikan saya 6 tahun di sana, ya tentunya otomatis ya bicara mindset wirausaha itu udah jadi mindset yang mendarah daging sejak usia sekolah dulu. Dan ketika keluar pun yang saya tanamkan adalah saya harus jadi wirausaha gitu. Saya harus jadi wirausaha, dan persis ketika saya lulus saat itu saya bertekad ketika saya lulus aliyah ya, waktu itu aliyah itu setelah SMA, saya putuskan untuk tidak lagi meminta uang kepada orang tua, dan disitulah bahasa Kak Sakti tadi, karir yang berdarah-darah dimulai ya. Karir jebakan bukan ya? Ketemu Kak Sakti, kita berjuang bareng dan banyak banget hal-hal positif yang ya sampai saat ini sangat saya syukuri. Saat itu memang kalau bisa dikatakan pengalaman menjadi wirausaha memang pertama kali ditempa di sana gitu. Ditempa di sana pun saya berwirausaha bareng atau saya tetap kuliah waktu itu. Jadi saya kuliah kebetulan kuliah hukum. Jadi kuliah hukum pun bukan karena cari jurusan. Kan kalau ada teman-teman yang cari jurusan atau yang penting dapat ijazah, tapi saya kuliah hukum karena banyak saya lihat di TV waktu itu ya, dan di media-media cetak banyak pengusaha-pengusaha yang nggak mengerti hukum, dan akhirnya seringkali banyak di antara pengusaha-pengusaha itu yang cenderung terseret dalam proses hukum dan nggak ngerti harus seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu kan. Dan di situ saya berpikir kayaknya ketika saya jadi pengusaha, alangkah baik saya pun mengerti hukum. Dan di situ masih belum berpikir sebenarnya. Saat pertama menjalani kuliah, saya belum berpikir saat itu kalau saya ke depan mau jadi apa. Saya berpikir yang penting saya ngerti hukum waktu itu kan. Sering berjalan waktu, ketemu dengan dosen-dosen, ketemu dengan senior-senior yang akhirnya banyak banget ngasih saya insight, ngasih saya masukan. Akhirnya setelah saya lulus kuliah, sebelum lulus sudah saya putuskan untuk akhirnya saya magang di kantor hukum waktu itu, dan saya mulai bekerja di kantor hukum. Saya mulai bekerja di kantor hukum, ya berproses pendidikan profesi, dan akhirnya berhasillah saya meraih keanggotaan advokat yang kebetulan saya di bawah naungan PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, DPC Jakarta Barat. Baik. Kalau perjalanan sih kayaknya kurang lebih ya seperti itulah. Itu sedikit kisah mengenai apa dan akhirnya kenapa saya putuskan saya berwirausaha, dan kenapa saya putuskan saya berprofesi atau saya mengambil profesi sebagai advokat. Baik, mantap, luar biasa Coach Fahri ya, yang
lulus pesantren, memutuskan tidak minta sama orang tua, berjuang di lembaga yang sama. Jadi dulu saya sama Coach Fahri berapa tahun ya? Ada kali 5 tahun ya berjuang di salah satu lembaga pendidikan, ya membangun struktur organisasi franchise. Ya kita tetap bisa mengambil hikmah baiknya dari Coach Fahri ya, dari 5 tahun pengalaman kita bekerja, membangun bisnis, membangun franchise sekelas yang McD, KFC itu seperti apa. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di tempat kerja kita dulu di tahun yang lalu. Kemudian Coach Fahri sekarang ini pengusaha ya. Pengusaha apa sih Coach Fahri? Nah itu yang saya dan teman-teman mungkin ingin tahu gitu. Iya, pengusaha lah ya, bahasa kerennya pengusaha. Kalau ditanya saya usahanya apa, jadi kebetulan Allah titip ke saya beberapa usaha gitu. Saya ada kafe, kalau kantor lawyer ya pasti udah tahu. Terus sisanya semua usaha saya semua bergerak di bidang komoditas. Allah titip saya ada tambak garam, kemudian lainnya semuanya bergerak di bidang pertanian karena sesuai dengan marwah saya sebagai santri pesantren pertanian gitu. Sisa semua bisnis saya semua berbau-bau pertanian. Itu ada sereh wangi, kemudian saya juga ada sorghum, terus ada talas. Itu beberapa komoditas yang saya kembangkan ya sampai saat ini. Sudah sekitar berapa ya kalau 3-4 tahun lah, 3-4 tahun karena sebelumnya kan memang saya fokus aja di kantor lawyer. Baik, teman-teman yang mau bertanya bisa diketik di Zoom grup chat ya. Terima kasih. Nanti kita akan bacakan. Kemudian saya lihat di profilnya Coach Fahri ini senang dengan motor Harley Davidson ya. Kenapa tuh alasannya? Silakan. Kalau tanya senang, kalau mau jujur ya, memang saya sejak dulu ya, bahkan sejak di pesantren gitu, itu saya memang senang motor, saya hobi motor. Gitu. Saya hobi motor, apalagi dulu kan saya pesantren di Bogor. Nah di Bogor itu kan salah satu destinasi yang anak-anak motor tuh sering lewatin buat touring ya, buat event gitu. Dan kadang-kadang ketika kita sedang ada giat keluar, kita lihat kayaknya oke juga nih gitu, kayaknya hobi ini oke juga gitu. Dan di samping itu kan apa ya kan Rasul bilang kalau kita mau belajar tentang sesuatu atau kita mengetahui orang lain atau kita mau mengetahui rekan-rekan kita, safar gitu. Jadi buat saya hobi motor korelasinya kan dengan touring ya, dengan event, dengan kita bepergian, dengan jaringan gitu di sana. Ya di situ justru saya merasakan banyak sekali manfaat buat saya, manfaat saya untuk bisa mengeksplorasi diri lebih baik gitu. Manfaat ya diantaranya ya tentulah semakin tinggi bahasanya ya, semakin tinggi kasta motornya kan tentunya yang ada di situ pun bukan orang-orang sembarangan gitu. Jadi kenapa tadi akhirnya hobinya ke Harley sebenarnya bertahap ke Sakti. Nah, Sakti juga mungkin tahu lah dulu saya tuh dari main motor apa gitu bertahap sampai akhir ya. Kalau saya rasa ya Harley itu udah mentok gitu, udah nggak ada lagi di atas. Iya. Ya udah gitu. Dan di situ memang saya dapat banyak banget jaringan dan yang paling penting kalau buat saya ya secara prinsip laki-laki itu kan harus punya hobi gitu. Laki-laki harus punya hobi. Untuk kita kan kerja udah capek, kita ada usaha juga ya, kayaknya lebih terlampiaskan ketika kita ada hobi gitu. Iya. Kira seperti itu Mas. Motor lama masih ada nggak ya Coach? Fiction ya?
Iya, itu udah dijual. Udah jadi museum ya. Udah jadi museum itu. Dulu mulanya karir klub motor dari situ. Yes. Masa-masa kenangan 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Hari ada yang bertanya dari Amir Hot nih, Babelan Bekasi. Nanya ya Coach Fahri, bagaimana Coach memanage waktu untuk menyukseskan banyak usaha? Tadi ada usaha garam, usaha komoditas yang lain, usaha ini, usaha itu. Kemudian jadi lawyer juga, pengacara juga gitu. Gimana itu mengaturnya, manajemen waktunya Coach? Silakan. Iya, kalau bicara manajemen waktu, sebenarnya nggak sulit sih ya menurut saya. Kenapa saya katakan nggak sulit? Karena gini, kita ini kan jadi pengusaha ya, bukan jadi pedagang. Kalau pedagang, kayak kita harus hadir, dan kalau kita nggak hadir ya berarti kita nggak dagang gitu. Cuma kan yang saya ciptakan di sini adalah sistem manajemen yang baik. Jadi meskipun usahanya cuma di bidang pertanian, tapi saya bentuk tim di situ. Saya bentuk tim yang baik dengan job desk yang baik. Jadi bicara gimana memanage waktunya, sebenarnya justru saya jadi lebih santai sih kalau bicara manage waktunya gimana gitu ya. Karena kan semua udah terdelegasikan dengan baik. Ya, Kak Sakti tahulah dulu kita belajar banget gimana set teamwork yang baik gitu ya. Yes. Teamwork baik sehingga kerja cerdas. Jadi pekerjaan kita dibilang menyita waktu nggak sih? Karena kan kalau bicara mau jujur sebenarnya nggak nyita gitu. Malah kadang bisa seharian tuh, ya kalau saya lagi, kebetulan kalau di kantor hukum kan saya managing partner. Managing partner tuh kalau bahasa kerennya bosnya lah. Asik. Jadi yang berkegiatan kecuali hal-hal yang sifatnya saya harus menghadapi pejabat atau apa, itu mungkin baru saya, tapi sisanya kan saya delegasikan kepada partner-partner saya, lawyer-lawyer yang jadi partner saya di kantor hukum. Jadi kalau ditanya gimana manage waktunya, sebelum bicara manage waktu, saat kalian memulai usaha, ciptakan dulu teamwork yang baik. Menurut saya itu. Kalau teamworknya sudah baik, itu semua bakal termanage dengan sendirinya. Ya, betul. Karena kita dulu dibentuk oleh atasan kita menjadi teamwork yang baik selama 5 tahun ya. Bersusah-susah ria. Penuh dengan fase-fase perjuangan ya. Dibentuk mindset entrepreneur kita dulu sama atasan-atasan kita, coach-coach kita. Dan sekarang kita alhamdulillah bisa memetik hikmah ya dari perjuangan kita 13 tahun yang lalu. Baik. Arif HNI Purbalingga. Coach Fahri izin bertanya, start awal mulainya bagaimana punya bisnis atau jadi pengusaha beberapa core tersebut? Nah, apa punya modal awal dong dan keilmuannya? Jadi bagaimana tuh start awal mulainya? Apakah Coach Fahri punya harta yang banyak untuk memulai awal ya? Atau networking jaringan Coach Fahri yang bagus akhirnya diberi kesempatan sama Allah jadi punya beberapa bisnis seperti itu. Silakan Coach. Iya. Ya, saya jawab ya. Tadi udah kejawab sebenarnya sama Kak Sakti. Di antaranya network ya. Di antaranya network. Network ya, kalau bicara modal ya iya ada lah modal. Modal itu kan pun berproses. Saya kan nggak sampai ujuk-ujuk sampai dengan titik ini gitu. Semua berproses. Dan kalau bicara usaha sebenarnya kalau saya sebut lebih banyak usahanya, lebih banyak dalam arti baik yang masih eksis maupun yang udah bangkrut gitu loh. Yes. Jadi yang tutup juga ada. Cuma gini, sekarang itu kan lebih terbuka ya, lebih terbuka. Jadi semua usaha yang saya jalani, bicara pakai modal nggak? Saya bilang pakai modal. Cuma kalau ditanya modalnya banyak nggak? Nggak, modalnya nggak banyak. Kenapa saya bisa katakan nggak banyak? Jadi gini, teman-teman mulai jeli dalam artian gini, banyak usaha-usaha saya itu terintegrasi dengan pemerintah yang dalam hal ini
usaha saya kan semuanya hampir nggak ada di ini ya, hampir semua nggak ada yang di kota besar, semua itu di daerah. Dan usaha-usaha saya lebih banyak memanfaatkan atau sinergi dengan desa, atau yang mungkin teman-teman sering dengar istilah dana desa. Dana desa. Nah, iya, jadi gimana caranya untuk kita bisa dapat dana desa? Nah, dulu saat saya mulai, kita buat bahasanya kalau dalam pertanian itu demplot ya, kita mulai demplot atau kita mulai pilot project dulu. Kita mulai dulu dengan nggak usah kayak misalkan di bidang pertanian. Saya mulai dulu waktu itu, 10 hektar gitu. 10 hektar swadaya, saya sinergi sama teman-teman, tentunya saya juga nggak sendiri, di sini ada tim, saya sinergi atau patungan modal, kita mulai dulu. Kita mulai setelah kita jalan. Nah, setelah kita jalan kan orang akan melihat. Apalagi saat kita jalan kita berhasil. Orang akan melihat. Ketika orang melihat, ini kan akan nyampe kemana-mana, termasuk yang dalam hal ini minimal ke pemerintah desa gitu kan. Ke pemerintahan desa, kalau di kota besar itu ke kelurahan lah gitu. Sampai ke sana. Karena teman-teman boleh cek deh, beberapa istilahnya kan Nawacita Jilid 1, saat ini saya kasih bocoran sedikit. Nawacita Jilid 1 kan adalah pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang masuk kepada periode Nawacita Jilid 2. Ini bukan saya pro dalam satu pemerintah ya, tapi ini ada peluang yang sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Nah, Nawacita Jilid 2 itu adalah pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, dengan tidak mendiskreditkan rekan-rekan instansi desa di semua wilayah, banyak loh wilayah-wilayah atau desa-desa itu yang belum punya program. Banyak banget. Nah, ketika kita punya program, apalagi program itu udah kita contohin, nah ini kan tinggal kita duplikasi aja. Mengenai program kita, dan dana desa itu butuh penyerapan. Nggak mungkin nggak terserap gitu, harus terserap. Malah kalau nggak terserap akan dipertanyakan gitu. Bahkan kalau nggak terserap dengan optimal pun di sesi berikutnya akan dikurangi jumlah nominalnya gitu. Makanya, nah dari situ ketika kita mulai, kita tawarkan, dan kalau memang programnya bagus dan mensejahterakan, pasti biasanya via BUMDes ya. BUMDes akan mau sinergi gitu. BUMDes akan mau sinergi sehingga bicara permodalan, nggak perlu lagi akhirnya keluar tuh dari kantong kita sendiri. Dengan sendirinya modal itu keluar dari pemerintah bahkan. Nah, dari situ bisa kita duplikasi, dan saya pun melakukan demikian hingga akhirnya ya kalau kayak di Sumedang aja sudah ada sekitar 80 hektar saya. Yang saya lakukan atau yang saya buat sebagai pilot project padahal cuma 10 hektar gitu kan. Nah, 83 hektar sisanya bahkan akan ada lagi, yaitu semuanya akan tetap berjalan, dan alhamdulillahnya nggak keluar dari project kita sendiri gitu. Jadi yang mendanai usaha kita adalah pemerintah gitu. Kira-kira itu kalau yang saya lakukan ya. Dan kenapa sedikit juga nih saya ulas, kenapa sih saya usaha bidang pertanian semua. Kalau garam itu kan masih terkait ya dengan pertanian, dulu saya belajar. Jadi gini, sebenarnya saat pandemi ini, kalau bicara kita semua kena pukul apa enggak, ya pastilah semua pengusaha kena pukul. Bidang apapun kena pukul, mau kecil mau besar kena pukul. Tapi justru saya lagi bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Nah, saat pandemi ini rupanya usaha yang bergerak di bidang komoditas, boleh saya katakan kayak usaha garam, terus usaha saya yang lain di bidang pertanian, itu kalau boleh dikatakan berdampak, alhamdulillah sebenarnya nggak berdampak gitu, karena garam nggak kena virus gitu kan. Terus tanaman pun nggak kena virus, yang kena virus cuma manusia gitu kan. Nah, jadi saya
memang sudah berpikir sejak lama, ditambah dalam beberapa tahun ke belakang pemerintah itu sering banget menggalakkan program ketahanan pangan, yang dimana pegiat-pegiat ketahanan pangan itu masih sedikit, karena teman-teman milenial sekarang kan ya bagus sih, saya lihat lebih kepada usaha-usaha yang sifatnya futuristik gitu. Cuma jangan juga lupa bahwa mau usaha apapun kebutuhan pokok itu nggak bisa ditinggal gitu. Makanya akhirnya satu sisi saya apa ya, ada terpukul iya dengan adanya pandemi, tapi di sisi lain ya sedikit bocoran saya buat teman-teman. Tapi saya pun lagi bersyukur akhirnya kalau bicara dampak, hampir usaha saya yang di bidang pertanian nggak ada yang berdampak. Jualan tetap jualan, bahkan sempat beberapa kayak saya kan ada tanam sorghum itu kan endingnya di saya jadi gula kan waktu itu sempat tinggi tuh, apalagi waktu menjelang Lebaran kan. Nah di situ ya boleh dibilang saya jadi pihak yang cukup diuntungkan lah gitu, karena gula waktu itu tinggi dan kebetulan kita bikin gula merah kan dari sorghum non gluten, dan kita bisa jual dengan harga yang agak mahal ya waktu itu, karena kita jual murah pun nggak mungkin semua orang jual mahal. Kalau kita jual murah malah nanti kita dihajar orang, disangkanya ngejatuhin harga. Jadi begitu. Jadi kalau mulainya gimana ya, saya mulai pasti ada mulai, tapi selebihnya saya sinergikan dengan pemerintah. Itu. Baik, mantap. Hari Yulianto, Makassar, izin bertanya bagaimana mengintegrasikan antara dunia lawyer yang keras dan penuh intrik, asik, dengan lingkungan sebagai alumni pesantren yang lembut dan religius. Terima kasih, Coach. Masya Allah. Apa benar dunia lawyer seperti itu, Coach? Keras dan penuh intrik. Iya, benar ya. Kalau bicara dunia lawyer keras dan penuh intrik, oh iya, intrik dan ya semua teman-teman tahu lah. Malah sebagian orang kalau udah bicara profesi lawyer itu punya stigma cenderung negatif ya, gitu tentang profesi tersebut. Tapi, nah di sini karena background saya adalah santri pesantren pertanian dan malah justru di sini jadi ladang saya dakwah ya kalau menurut saya, gimana meyakinkan kepada orang sehubungan dengan stigma orang yang mungkin melihat profesi lawyer itu begini begitu. Nah, nggak semua seperti itu. Karena apa? Kalau dia ketemu lawyer yang backgroundnya santri itu beda. Dan tadi ya gimana sebenarnya nggak gimana itu kan gini loh. Kita jadi apa? Jadi lawyer yang seperti apa itu kan semua tergantung kita ya. Tergantung kita. Nah, kita di sini kan adalah kita sejak dulu kita di tempat, kita dididik sampai dengan kita saat ini. Gitu. Kalau sudah ada, kalau saya sih merasa bersyukur karena guru-guru saya benar-benar menanamkan hal-hal yang bersifat prinsip, sehingga ketika kita berada di dunia luar, tantangan apapun, seperti apapun medannya, alhamdulillah atas izin Allah bisa kita lalui sih ya. Itulah kira-kira. Baik. Ini siapa nih? Zona 4, namanya Zona 4 Kabupaten Cirebon, Sudiono. Mohon izin bertanya, saat ini banyak orang yang terjun berbisnis sehingga persaingan bisnis semakin ketat. Bagaimana kiat dari Coach Fahri memilih bisnis yang tepat sehingga mampu bersaing secara sehat di tengah persaingan bisnis yang ketat ditambah adanya pandemi COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir? Terima kasih. Jadi gimana caranya kita memilih tips bisnis yang tepat? Ya. Nah, sebelum berangkat ke situ, kalau saya selalu nanamin prinsip gini. Apapun yang saya usahakan, saya sebenarnya orang yang nggak terlalu lihat-lihatan. Saya kalau usaha ini kayaknya saingannya banyak. Saya orang yang nggak terlalu mikirin itu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya selalu yakin rezeki itu ada yang ngatur. Rezeki itu udah Allah atur. Jadi mau kita usaha apa,
Alfamart dan Indomart pun seberangan, jual barang yang sama, ya kan? Tapi kan rezekinya tetap beda, gitu. Rezekinya tetap beda. Mungkin ini yang rada membedakan. Bukan saya ini ya. Kalau saya bilang membedakan kalau kita pengusaha, backgroundnya pesantren nih. Gitu. Jadi yang kita kedepankan dulu adalah teori rezekinya. Karena rezeki itu kalau saya lihat bergantung persaingan, iya betul. Kita harus punya produk yang baik, ya kan. Bahkan dalam beberapa hal ketika sudah banyak kompetitor sejenis, kita harus diversifikasi produk, betul. Ya kan? Tapi yang lebih kita kedepankan adalah itu tadi, rezeki itu udah dia ngatur, ya kan. Yang ngatur siapa? Ya kalau Muslim yang ngatur Allah, ya kan. Jadi apapun yang kita usahakan, ya kita mulai aja, sisanya kita tawakal sambil kita ikhtiar sambil tawakal. Nah, tadi sebenarnya usaha-usaha apa sih? Sebenarnya tadi udah sedikit saya kupas ya. Bukan saya mendiskreditkan usaha yang lain. Jadi kalau usaha itu sebenarnya nggak ada yang nggak prospek. Semua usaha itu prospek dan semua itu balik lagi sih ke gimana ownernya dalam mengelola ya. Nah, gimana nih kalau kita milih usaha ini lagi pandemi segala macam? Kalau saya ngeliat kita kembalikan kepada sisi kebutuhan manusia dulu deh. Karena saya lihat semua usaha-usaha, termasuk usaha-usaha teman-teman milenial sekarang itu melihat dari sisi kebutuhan dan ketidakmampuan pasar dalam memanage kebutuhan-kebutuhan tersebut ya. Jadi seperti misalkan kita lihat dari yang sederhana, sisi kebutuhan. Sisi kebutuhan kita manusia apa sih butuhnya? Kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Dan dalam pandemi ini saya rasa hal-hal yang saat ini usaha adalah usaha yang bersinergi dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Itu persoalan gimana cara jualnya atau gimana cara membesarkannya. Yang pertama ya memang mulai dulu. Kalau ngejual kebutuhan pokok tuh nggak sulit dijual, apalagi ketika sikon pandemi ya seperti ini. Saya rasa apapun yang kita jual kalau itu korelasinya dengan kebutuhan pokok itu pasti orang beli sekarang. Tinggal nanti ke depannya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya mulai deh diversifikasi produk. Ya gimana kebutuhan pokok ini kita sampaikan pada tahap finishing good istilahnya kan. Kalau seperti tadi saya usaha misalkan sorghum finishing good saya apa? Finishing good saya adalah gula gitu. Nah, jadi sampaikan usaha itu kalau bisa kita kuasai dari hulu ke hilir itu secara perlahan. Kira-kira itu. Oke, baik. Hamed Nela, nih anak milenial kos masih 18 tahun. Kak Fahri ingin izin bertanya, kan saya masih umur 18 tahun, belum berpenghasilan. Nah, lebih baik saya ikut main saham, terus untungnya buat buka bisnis, atau saya main saham aja tanpa membuka bisnis. Kira-kira penghasilan yang lebih banyak yang mana? Sekian, terima kasih sebelumnya. Atau Coach Fahri punya saran yang lain? Boleh, silahkan. Main saham, kalau saya sih terus terang belum pernah ya. Tapi saya pernah nanganin beberapa klien yang main saham. Ya, kalau bicara saya udah nanganin kan berarti ada sengketa tuh saat itu. Terakhir saya nanganin di Jogja itu karena main saham, klien saya habis uang 39 miliar di Polda DIY kemarin. Akhirnya pun dari perusahaan saham tersebut Kak juga bisa mengganti seutuhnya. Walhasil ya ada penggantian tapi nggak maksimal. Lalu ditanya 18 tahun main saham. Ya kalau saran saya sih ini bukan saya mendiskreditkan lagi ya. Jadi banyak teman-teman saya yang berhasil main saham tuh juga banyak banget dan hebat-hebat. Coba ditelaah lagi deh passionnya. Main saham itu bagus, cuma yang saya tahu kalau main saham itu butuh modal yang cukup besar ya. Jadi kalau kita main saham dengan kalaupun uang kecil, ya kalau kapan buka usahanya gitu ya. Kapan buka usahanya. Dan sekarang buka usaha itu
kayak saya rasa sekarang lebih mudah karena kita sekarang kan nggak perlu benar-benar punya produk. Ada yang modelnya dropshipper, ada yang modelnya reseller. Yes. Nah, kayaknya untuk anak-anak yang masih usia 18, 19 kan masih kalian pakai banget tuh yang namanya gadget kan. Nah, kayaknya lebih baik memanfaatkan ya usaha-usaha seperti itu ya. Jadi apa kalian menjadi reseller kayak Kak Sakti kan gampang tuh, tinggal jadi reseller trainernya aja bisa dapat penghasilan daripada jadi bandar reseller bursa saham. Saya rasa mending jadi resellernya Kak Sakti gitu loh. Dan Kak Sakti juga banyak produk-produk tuh saya sering lihat updatean di status WhatsApp-nya. Yes. Jadi lebih baik kalau untuk anak 18 dibanding belajar dagang dulu deh. Belajar dagang yaitu jadi reseller, jadi dropshipper, dan itu sekarang gampang banget kok, dan itu terbuka banget gitu. Kalau saran saya itu ya gitu. Tapi kalau yang bertanya barusan rekan saya punya pendapat kalau memang itu passionnya tekuni ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Karena kalau bicara bursa saham itu modalnya besar, kalaupun untung banget gitu, dan kalaupun rugi banget gitu. Dan mudah-mudahan sedari sekarang mempersiapkan diri gitu kalau menjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah kira-kira. Gitu ya, Hamid Nela ya, silakan dipikir-pikir. Ya benar banget. Yang nggak usah mikirin produknya, nggak usah mikirin bayar gajinya, nggak usah mikirin outletnya. Apa yang dibilang Coach Fahri itu benar, ada reseller, dropshipper, dan lain-lain. Gue daftar ke Sakti kalau minat. Reseller training. Dan ada reseller produk yang lainnya juga banyak yang nawarin. Baik, dilanjut. Khairun Nabila. Bisnis di bidang pertanian atau pangan memang berpotensi ya Coach, karena sifat kebutuhannya untuk manusia sustainabilitas ya, atau berkesinambungan bahasanya ya. Nah, apakah Coach Fahri ada inovasi untuk korelasikan dengan futuristik dalam hal ini digitalisasi dan inisiasi penerapannya? Terima kasih. Wow, jawabannya keren banget. Pertanyaannya keren banget ya. Oh, ilmiah banget ya. Pertanyaannya pun juga keren ini ya. Iya, sudah bicara sustainable ya kan. Kalau bicara ke depannya akan adakah penerapan yang seperti itu? Pastinya ke depan ada gitu. Cuma untuk saat ini saya lebih memberikan ruang kepada teman-teman yang memang punya kompetensi di situ. Jadi hal-hal yang sifatnya digitalisasi sementara sih belum saya optimalkan ya, tapi mungkin kedepannya pun akan dioptimalkan karena ya tadi kalau bahasa kita di tim kita bagi-bagi rezeki lah sama yang lain gitu. Kalau semuanya kita gas juga nanti yang lain nggak ada kesempatan. Tapi itu yang itu apa ya, kalau menurut saya itu ide yang bagus gitu kan. Dengan punya pemikiran seperti itu sebenarnya nggak perlu semuanya dimulai aja. Jadi lebih disinergikan aja dengan yang udah memulai. Kalau kita punya konsep tentang digitalisasi pertanian, dan itu kayaknya lagi digagas deh sama Kementerian Pertanian. Dan kalau saya lihat yang udah mau mulai action duluan tuh Jawa Barat ya. Waktu itu beberapa waktu yang lalu gubernurnya Pak Ridwan Kamil udah mulai menggagas hal itu. Cuma saya nggak tahu, saya belum cek juga udah jalan apa belum. Gitu. Temanya petani milenial. Petani milenial, asik. Bukan kolonial ya. Baik, dilanjut ya Coach. Kodar Udoyono Subang. Pertama, bagaimana cara kita membuat legalitas bisnis? Apakah harus CV, PT? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekurangan modal dalam bisnis? Apakah pinjam dana ke bank itu baik atau gunakan uang yang ada dulu? Wah, keren pertanyaannya nih. Silakan Coach. Oke, ini udah ada sedikit masuk ya ke substansi profesi saya ya. Lebih ke yang magister kenotariatan ini. Harus PT atau harus CV?
Sebenarnya ini tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan karena gini, pembuatan badan hukum itu kan biasanya beriringan dengan kebutuhan perusahaan ya atau kebutuhan vendor gitu. Karena kalau untuk garam saya aja sendiri, saya bentuknya kelompok usaha bersama dan koperasi gitu. Meskipun cukup besar lahannya itu udah 20-an hektar gitu kan. Nah, CV atau PT itu kedua-duanya nggak masalah gitu. Kedua-duanya nggak masalah. Masing-masing punya benefit ya. Punya benefit, punya plus minus gitu kan. Kalau mau gerak dengan buat CV ya tentunya pembuatan badan hukum CV biayanya lebih murah gitu kan. Biaya lebih murah, akan tetapi ketika terjadi sesuatu dengan usaha kita, katakanlah terjadi kerugian dalam CV ada amanah undang-undang yang menyatakan ketika terjadi kerugian di situ penggantiannya melibatkan harta kekayaan pribadi. Nah, kalau PT ketika terjadi kerugian atau yang kita sering kenal kepailitan ya. Ketika perusahaan itu pilot, nah kelebihannya adalah ini kita bukan berarti berpikir nanti ini usahakan rugi ya. Kalau tadi CV kalau ngerugi itu narik aset kita pribadi, cuma kalau PT terpisah hanya berdasarkan kepemilikan saham. Hanya berdasarkan kepemilikan saham dan tidak menyangkut harta kekayaan pribadi gitu, murni harta usaha. Nah, balik lagi itu sih tergantung kebutuhan. Tapi kalau perusahaan besar, katakanlah saya main komoditas nih. Misalkan sorghum kan saya bisa buat kecap atau bahan baku kecap dari sorghum. Katakanlah kita mau supply ke kecap Bango. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar yang sifatnya TBK, mereka mau vendor-vendornya pun punya badan hukum minimal perseroan terbatas atau PT. Tapi kalau kita hanya supply ke pabrik-pabrik, misalkan pabrik-pabrik kecap yang dijual untuk abang-abang bakso pikul atau dorong, nah itu kan CV aja cukup gitu. CV aja cukup. Kadang-kadang nggak CV pun bisa gitu loh. Perorangan pun bisa. Yang penting itu kan semua balik lagi ya korelasi ke pajaknya nanti. Dan dari sisi perbankan pun ketika kita melakukan ini kita bicara ini di luar ini ya, di luar apa teman-teman yang menganut apa ya kalau saya bilang menganut paham bahwa pinjam di bank ada riba, pinjam di bank nggak apa-apa gitu loh. Ya balik lagi kalau ke sana ketika kita badan hukumnya PT, kalau kita bicara ke depan kita mau ada pinjam uang di bank, tentunya dengan berbekal badan hukum PT potensi pinjamannya lebih besar dibanding dengan CV. Nah tadi itulah kira-kira. Terus gimana sih kalau usaha mendingan pinjam sama bank atau pakai uang yang ada dulu? Ya sebenarnya sih balik ke kebutuhan ya. Cuma kalau bisa pakai yang ada dulu gitu. Karena ya kalau pinjam ke bank kita harus bayar bunga dan apalagi sekarang situasi pandemi itu pinjam bank agak sulit. Ketika kita pinjam uang di bank kita butuh jaminan aset. Nah itu kan tentunya kalau bisa diikhtiarkan dulu dengan dana pribadi sih saran saya pakai dulu lah dana pribadi gitu. Baik, itu ya siapa tadi ini Kodar Udoyono dari Subang, Jawa Barat. Oke, kita lanjut. Khairun Nabila kembali hadir. Arti, definisi, dan sukses menurut Coach Fahri itu apa ya, Coach? Ya, kalau menurut saya definisi dan arti sukses adalah kebermanfaatan sih buat masyarakat. Jadi kalau kita berjuang, kita hebat, kita jadi orang kaya lah katakan. Cuma untuk diri sendiri, kalau saya bilang sih belum sukses gitu. Tapi kita nggak terlalu kelihatan, orang nggak terlalu lihat kita kaya, orang nggak terlalu lihat kita kayaknya hebat, tapi banyak manfaat yang orang lain rasakan sehubungan dengan adanya kita dan usaha kita. Saya rasa ya sukses tuh ya itu gitu. Ketika orang merasakan
hidup kita ini punya manfaat untuk orang lain. Oke, sebaik-baiknya manusia adalah yang Coach paling. izin nih, saya mau jawab pertanyaan. Ada teman saya nih yang nanya juga nih, Oh kelewat iya. nih. Siapa? Devi Iya. Martina, bukan? Ini iya Devi Martina. Iya, maaf ya Devi Martina tadi kelewat. Iya. Izin bertanya, gimana caranya Cara mempertahankan? Saya mempertahankan. baru tahu cara baca pertanyaan nih kayak gini nih. Saya sebelumnya nggak tahu, makanya mohon maaf kalau ada yang kelewat ya. Nah, aja Coach Fahri. Ini kali pertama nih. Gimana cara mempertahankan bisnisnya supaya selalu maju dan motivasi diri saat kita mulai jenuh atau terpuruk untuk bertahan dengan usahanya? Terima kasih. Kalau bicara gimana cara pertahankan bisnis supaya selalu maju. Jadi gini, saya itu kalau mempertahankan sesuatu yang saya pikir bukan sayanya. Ya. Yang saya pikir adalah karyawan-karyawan saya, yang saya pikir adalah tim saya, yang saya pikir adalah orang-orang yang terkena dampak positif dari usaha saya. Jadi ketika saya mulai jenuh, pasti namanya usaha tuh, mau usahanya untung pun suka bikin jenuh loh, jangan salah loh, gitu kan. Kita usaha, karena banyak teman-teman yang saya lihat usahanya sebenarnya udah untung banget, tapi tiba-tiba dia pindah sektor usaha, tiba-tiba dia udahan gitu. Ada gitu. Jangan kira usaha yang berubah tuh usaha yang rugi, usaha yang untung banget juga banyak teman-teman yang berubah karena ya alasan bosan atau apa itu ada. Nah, kalau tanya gimana caranya mempertahankan ketika kita jenuh atau terpuruk, kalau saya berpikir, menurut saya jangan kita berpikir tentang kitanya, tapi berpikir tentang orang lainnya, gitu. Karena kadang mungkin kita ngelihat di sisi kita kayaknya untung kita kecil, gitu. Kayaknya gue kurang prestis bisnis ini. Tapi dilihat orang yang terkena dampak atau orang yang merasakan kebermanfaatan dari adanya usaha kita. Jadi ketika yang kita lihat orang itu, saya deh, sense-nya pasti beda. Sense-nya pasti beda banget, dan spirit atau semangat kita tuh akan lebih terpompa lagi karena banyak orang-orang yang kita itu jadi perantara rezekinya mereka gitu. Nah sekarang ketika Allah udah percaya kita jadi perantara rezeki orang, apakah kita apakah masih pantas kita untuk nggak semangat gitu? Apakah masih pantas kita untuk berputus asa? Jadi saya rasa itu balik lagi, ketika kita mulai usaha, jangan langsung kita pikirin apa yang kita dapat, tapi pikirin apa yang orang bakal dapat dari usaha yang kita mulai. Oke, mantap sekali, super sekali Coach Fahri ini. Udah melewati Mario Teguh nih quote-quote-nya nih. Mario Tegal kali ya. Lagi dari Khairun Nabila. Dari segi karir, bisnis, insya Allah Coach Fahri sudah tidak diragukan lagi. Mantap. Semoga selalu sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana kiat balancing, menyeimbangkan dari Coach Fahri antara kesibukan Coach dengan keharmonisan keluarga? Aduh, Coach Fahri. Ini pertanyaan yang futuristik juga nih. Futuristik, mantap. Karena memang kalau bicara usaha itu kan ketika kita mulai pastinya menyita waktu banget, pasti gitu. Kalau saya sih gimana sih caranya? Kayaknya balik deh ketika kita mulai, ini kan kita niatkan juga untuk nafkah ya atau kebaikan keluarga gitu. Kita niatkan di situ, dan ya kita harus terbuka gitu kan dengan keluarga bahwa kita memulai usaha. Saya setiap memulai usaha apapun saya pasti sampaikan ya, terlepas dari pasangan kita mengerti atau tidak, terlepas dari pasangan kita merespon atau tidak, tapi kita sampaikan. Dan ketika kita sampaikan visi dan misi kita dengan baik, ya kan, visi dan misi kita dengan baik, dan memang kita memulai usaha itu dengan serius, dengan baik, niat karena Allah dan untuk kebermanfaatan semua,
saya rasa ya dengan sendirinya, meskipun akhirnya harus menyita waktu yang cukup banyak, terkadang pasangan kita pasti ngerti dan dengan sendirinya Allah bikin itu ngerti gitu loh. Akan dibikin ngerti dan akhirnya ya gimana ngebaginya ya, kalau awal-awal tadi kan pastinya ya ribet segala macam, tapi kan ketika akhirnya sudah bisa di manage dengan baik, sudah bisa didelegasikan dengan tim dengan sangat baik, ya istilahnya ya berlelah-lelah atau mulai usaha itu kan juga ada umurnya lah. Masa usaha mau setahun mau 2 tahun berdarah-darah terus kan enggak gitu loh. Kalau kita mulai dengan baik ya kan pasti kan setup itu ya Kak Sakti juga ngerti lah. Kita setup itu paling lama 3-6 bulan lah. 3-6 bulan kalau udah setup tuh udah sisanya bisa running well insyaallah. Dan setelah itu pun ya udah bisa punya cukup waktu, bahkan lebih waktu buat keluarga. Mantap Coach Fahri. Oke, di Zoom grup chat belum ada. Baik, saya bertanya kembali. Dalam berkarir sebagai seorang advokat, pengacara, mungkin notaris juga karena sudah ngambil magister kenotariatan. Bagaimana pengalaman suka dukanya, pengalaman manisnya, pengalaman pahitnya menjadi seorang advokat tuh seperti gimana, Coach? Mungkin ada yang bisa diceritakan menangani kasus apa yang paling menyenangkan atau pahit semua di dunia advokat? Gak ada manis-manisnya. Silakan. Iya. Gimana dulu ya berjuangnya? Kalau berjuang pastinya, wah kalau ingat-ingat ke belakang tuh berat banget, terutama waktu memulai ya jadi advokat karena bahasanya nih ya agak kasar saya ngomong, bisnis atau lawyer itu kan cenderung identik dengan masalah. Sekarang kita mulai profesi yang dimana profesi kita itu istilahnya orang lebih banyak pakai advokat tuh ketika ada masalah gitu. Jadi waktu mulai gimana ya sulitnya kenapa? Kita nunggu orang dapat masalah gitu kan baru akhirnya orang ngubungin kita gitu. Meskipun banyak juga untuk sekarang justru cenderung lebih nggak ke arah situ tapi lebih kepada memperjuangkan hak orang lain gitu kan. Lebih bisa apalagi kalau kita udah jadi bahasanya in-house lawyer di suatu perusahaan, itu lebih ke kerjaan yang sifatnya nggak banyak berantem. Tapi gimana dulu mulainya? Ya mulainya susah ya, cuma ya kita yang muslim gitu kan, ya kita ikhtiar istilahnya apapun yang kita lakukan, kita doa, kita sholat, kita mohon biar dibukakan ya pelan-pelan ya. Tentunya pasti kalau bahasa saya suka gini, kalau udah waktunya kita dapat rezeki gitu kan, mau gimana pun sebab musababnya tuh ya pasti dapat aja gitu. Persoalan karena kan kalau advokat marketingnya pun agak sulit gitu, nggak mungkin kita marketingin Anda punya masalah gitu kan hubungi kami, tidak mungkin, berharap orang punya masalah. Tapi ya memang saat itu mulainya yang pertama ya saya kerja dulu di kantor advokat seperti tadi saya cerita. Dari situ kan kita ketemu orang, kita ketemu klien, kita belajar mengenai klien dan lain sebagainya. Nah klien punya teman dan berkembang terus pergaulan jaringan, orang mulai kenal kita, dan ketika kita akhirnya mulai buka kantor hukum sendiri, ya kadang-kadang klien, bahkan kadang-kadang bukan klien, kadang-kadang lawan saya pun yang dulu lawan saya itu jadi klien saya gitu loh. Dulu nih saya berantem sama dia, tapi di kemudian hari itu saya malah bela dia gitu. Bahkan saya incas di perusahaannya gitu loh. Incas di perusahaannya karena dia melihat kredibilitas ya. Dan memang untuk profesi advokat yang paling penting yang harus banget dijaga amanah dan kredibilitas, itu aja. Mau berapapun penghasilannya, mau berapapun bayarannya ya dulu ya. Kalau sekarang kan kita udah punya tarif gitu kan. Jadi orang mau pakai kita juga udah tahu harus transfer berapa gitu loh. Kalau dulu ya hal itu yang kita jaga, jangan tergoda gitu kan.
apalagi dunia tadi udah ada yang bertanya nih menu intake segala macam. Oh betul itu. Yang tadinya kawan bisa jadi lawan, yang tadinya lawan bisa jadi kawan, itu terjadi banget dalam profesi advokat. Nah itu kembali deh gimana kita jaga amanah, jaga kredibilitas, dan ya jujur lah dalam menjalankan profesi kita. Baik. Rini Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Rini, ingin bertanya, menurut Kak Fahri, bisnis yang tepat buat saya di umur-umur yang sedang kuliah, lebih baik kita membuka bisnis sendiri, namun modal masih di bawah rata-rata, atau ikut reseller seperti itu, Kak? Oh, tadi udah dijawab sama Coach Fahri ya. Reseller sama dropshipper jawabannya. Mungkin mau ditambahkan, silakan Coach. Nah, tergantung nih kan Rini nggak bilang nih modalnya berapa. Oh iya, Rini nggak bilang tuh modalnya berapa, Rini. Kalau Rini bilang modalnya berapa, mungkin bisa saya kasih usulan gitu kan, dengan modal segitu baiknya usaha apa. Tapi kalau mau yang non resiko, sekarang ya udah gampang banget lah belajar. Tinggal kita jadi reseller, tinggal kita jadi dropshipper, itu kan juga bisa gitu loh. Dan itu benar-benar nggak ada resiko ya, kalau saya bilang zero banget resikonya. Dan buku-buku literatur internet marketing ya kan, itu udah banyak banget. Udah banyak, gitu. Jadi udah banyak. Dan saya pikir sekarang itu mulai usaha lebih gampang gitu, dan istilahnya coaching tentang usaha banyak, dan bahkan materinya semua bisa didapat semua di YouTube. Gitu. Yes, jadi that's right. Lebih baik gimana ya, kembali sih, karena tadi dengan modal, saya nggak dikasih tahu nih modalnya berapa nih, dan ini modalnya berapa juta atau apa tadi kan, ya nggak apa-apa, itu pun baik. Cuma kalau mau zero resiko ya reseller, dropshipper itu menurut saya cukup baik lah saat ini gitu. Baik, ini kembali Khairun Nabila. Luar biasa. Dari segi pengertian ke aspek Coach Fahri, tapi apakah kesibukan Coach Fahri membuat keluarga lebih harmonis atau pernah mengalami kebalikannya, Coach? Widih. Satu pertanyaan lagi, Coach. Jadi ini. Satu pertanyaan lagi, Coach. Wah, ini juga pertanyaannya agak berat nih ya, istilahnya. Bagaimana tips sukses leadership Coach Fahri dalam menjalankan bisnis, dan bagaimana cara membangun teamwork yang positif dan solid ala Coach Fahri? Luar biasa. Ini tadi jawabnya tentang nih. Pengertian ke aspek apakah kesibukan membuat keluarga lebih harmonis atau jujur? Kalau bicara jujur ya pasti istilahnya, apalagi dalam rumah tangga ya, kayaknya kita nggak usaha pun masalah di rumah tangga ya ada aja pasti kan. Iya. Makanya saya pikir kita berumah tangga, kita nggak usaha ada masalah gitu, jadi mendingan kita berumah tangga terus kita usaha aja sekalian gitu, jadi sama aja dapat masalah juga. Cuma yang namanya masalah itu kan, berkeluarga atau enggak itu bumbu dari kehidupan. Masalah itu kan punya banyak makna yang mengharuskan kita untuk lebih bertafakur lah, untuk lebih kita bersyukur, untuk lebih kita muhasabah. Kalau mengalami kebalikannya pernah, tapi ya manusia itu kan tempatnya salah, dan pastinya ke depan lebih bisa diperbaiki. Jadi hal-hal seperti itu sih sekarang ya saat ini udah mulai agak minim sih. Jadi ya karena ya kita nggak mau lah ya ribut, yang kita mau kan pastinya semua yang harmonis dan baik. Toh kalau memang apa yang kita lakukan baik, hal-hal yang kita lakukan baik, dengan sendirinya hati itu kan Allah yang bolak-balikan. Jadi dengan sendirinya semua berjalan baik sih. Yang kedua, bagaimana tips sukses leadership dalam menjalankan bisnis, dan bagaimana membangun tim yang positif dan solid. Kalau tips sukses dalam berbisnis, tipsnya banyak banget gitu kan. Di antaranya banyak tips yang saya ambil juga dari Kak Sakti. Kirain Coach Ari ngintip. Termasuk beliau belum lama kita kan sering sharing bareng-bareng gitu. Reuni mini. Kalau tips sukses, jadi gini. Ini karena karena Muslim ya. Jadi gini, kalau saya lebih jangan
Jadi jangan berharap kita bisa bangun bisnis kalau kita belum bisa bangun subuh gitu. Jadi kalau tanya tips suksesnya apa, mulai aja dulu dari bangun subuh. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau udah bisa bangun subuh, pasti jangankan membangun bisnis, membangun rumah tangga pun pasti mantap. Mantap. Iya, karena sholat subuh itu kan sholat yang ketika kita sholat tuh ada malaikat yang hadir gitu di sana. Jadi kalau mau jadi pengusaha, sholat subuh deh, bilang deh, doanya udah bilang aja, terus mau jadi pengusaha, pasti deh bohong kalau nggak dikasih jawaban gitu terhadap doanya tadi. Nah, membangun teamwork yang positif dan solid. Kalau bangun teamwork yang positif dan solid yang pasti gini, kita ini kan nggak mungkin mampu dalam melakukan segala hal semuanya ya. Kalau di sini teman-teman ada yang pernah tahu Steven ya, Kak Sakti. Yeah. Kak Sakti tahu banget itu. Steven di situ kan kita diajarin banget bahwa setiap kita itu sebenarnya ada sisi yang kita lebih, ada sisi yang kita kurang. Nah, gimana caranya biar solid? Kita yang pertama kita tahu dulu nih diri kita nih, kelemahannya apa gitu. Kita udah tahu di mana sisi kelemahan kita dan di mana kekuatan kita. Nah, sisi lemah-lemah kita kita alokasikan atau kita delegasikan kepada teman-teman yang punya kemampuan di bidang-bidang tersebut, punya istilahnya kecerdasan alami ya, kecerdasan bawaan di bidang-bidang tersebut. Karena gini, kalau bisnis itu kan ibarat menciptakan satu keutuhan ya, satu keutuhan manusia lah, katakanlah ada kepala, ada kaki, ada tangan gitu. Ya. Jadi kita rekrut tim yang dimana kita misalkan jadi kepalanya, kita rekrut tim yang memang dia harus jadi tangan kanan, kita rekrut tim yang memang dia harus jadi tangan kiri, kita rekrut tim yang memang dia harus jadi badan, kita rekrut tim yang memang dia harus jadi kaki kiri atau kanan. Jangan kita rekrut tim yang semuanya jadi kepala semua, yang ada malah berantem gitu kan. Jadi untuk solid gimana? Untuk jadi solid gampang kok. Yang penting kita punya tim yang saling melengkapi aja. Gitu. Tim yang saling melengkapi. Nggak butuh tim yang isinya orang pintar, nggak butuh. Yang penting saling melengkapi dan ada yang vital banget buat saya itu, saya kalau nyari tim tuh orang yang kalau dibilangin mau introspeksi. Mau dia pinternya kayak apa, kalau dibilangin dia nggak mau, nggak orangnya nggak bisa dikasih masukan, saya nggak pakai. Tapi mau dia orang yang mungkin kurang pintar atau kurang bisa, atau bahasa kita pemain baru lah di bidang wirausaha, tapi orangnya mau dibilangin, orangnya mau terima masukan, itu lebih saya hargai. Jadi itu tadi kita cari tim yang pertama saling melengkapi, yang kedua orang yang bisa diberi masukan. Itu menurut saya. Rini Khairanisa, belum berjuta juga Kak. Modalnya belum sampai berjuta. Ngomong-ngomong Kak Fahri alumni DF angkatan berapa Kak aliyahnya? Tuh. Aliyahnya angkatan 37. Sekarang tuh udah jauh lah, berapa belas tahun. Nah, itu jawabannya ya. Oke, Devi Martina Lova. Coach pilih pengusaha apa PNS? Ya jelas pengusaha ya, Coach. Semuanya baik sih, ya kan. Kalau nggak ada PNS juga negara nggak bisa jalan gitu kan. Betul. Tapi PNS digaji dari pajaknya mungkin sebagian besar yang bayar pengusaha gitu kan. Jadi pilih PNS atau pengusaha ya semuanya baik lah. Semuanya baik gitu. Cuma mungkin dulu kalau bicara, saya ditanya pernah nggak sih nyoba PNS? Pernah, cuma nggak masuk ya karena saya nggak pinter. Kan pasti tahu lah berapa IPK saya itu. Lulusan terbaik di salah satu universitas terbaik. Terbaik dari nomor 2 dari bawah tapi. Oke, cukup ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, boleh Coach? Boleh, gimana caranya? Kamu bisa ya? Nanti saya yang foto, Coach, nanti saya yang kirim.
Oke, yuk teman-teman buka video-videonya. Kita foto bersama dulu sama Coach Fahri yang begitu luar biasa, menjadi lawyer, pengacara, jadi notaris, kemudian jadi pengusaha di bidang kebutuhan pokok. Tadi ya kita dengar ya, komoditas dan lain-lain. Di saat yang lain sedang pandemi jatuh, Coach Fahri usahanya ternyata sempat untung ya. Tadi cerita ketika gula naik, ya pengusaha juga naik ya, omsetnya, omset betul. Coach Fahri juga usaha di bidang gula, garam, dan komoditas-komoditas lainnya. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Fahri. Mudah-mudahan kita ketularan jadi pengusaha yang sukses kayak Coach Fahri. Buat yang minat dunia lawyer, pengacara juga bisa juga mudah-mudahan jadi pengacara yang sukses dengan seperti Coach Fahri, pengacara muslim. Banyak juga Coach ya, pengacara yang muslim ya Coach ya. Banyak. Yang jauh lebih sukses pun banyak. Dan mudah-mudahan kalau saya sih pengennya harus lebih sukses, lebih hebat dari saya semua. Amin. Oke, udah siap semua buka videonya. Dari Coach Fahri ada gaya khas tertentu atau bebas saja gayanya? Bebas aja lah, bebas. Bebas aja ya. Oke, senyum ya. Hitungan ketiga ya teman-teman ya. Nanti saya kirim ke Coach Fahri dan teman-teman fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nanti videonya, Zoom-nya akan kita convert, kemudian masuk ke YouTube, saya kirim ke Coach Fahri dan teman-teman, yang buat yang baru hadir atau terlambat hadir. Terima kasih banyak Coach Fahri, kita doakan Coach Fahri sehat selalu, meluaskan rezekinya, dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak teman-teman, jumpa lagi Talk Show Kak Sakti pekan depan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, Budung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fahri, terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.